Selamat datang di podcast Bahasa bersama saya Pak Andra dan rekan saya Acik Wardani. Di sini kita akan membahas mengenai keragaman bahasa yang ada di Indonesia. Yang seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki 700 lebih bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat dalam berkomunikasi sehari-hari. Contohnya saya berasal dari Tegal. Dari kecil saya selalu diajarkan oleh orang tua saya untuk selalu berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Selain untuk menghormati yang lebih tua, tapi juga untuk memberikan identitas saya sebagai orang Jawa. Mungkin itu juga berlaku bagi Aji. Ya pastinya. Jadi saya dibesarkan di Indraya ya, tepatnya di Sumatera Selatan. Tapi di Indraya itu banyak juga bahasa yang dari Palembang, ada bahasa Ogan. Jadi saya bisa menguasai di daerah saya menggunakan dua bahasa, itu bahasa Palembang dan bahasa Ogan. Jadi bahasa Ogan saya gunakan untuk dengan kedua orang tua saya atau yang lebih tua, dan bahasa Palembang bersama teman-teman saya, begitu kan. Jadi bahasa Ogan dan bahasa Indralaya. Palembang. Berarti terdapat kesamaan juga ya antara bahasa Jawa dan bahasa Ogan, di mana dengan keragaman bahasa itu untuk membedakan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lebih dewasa dari kita gitu. Ya betul. Jadi tentunya berbeda ya antara dengan teman-teman dan orang tua. Kita harus tahu batasan gitu ya. Nah, kemudian bisa dicontohkan nggak sih contoh bahasa Ogan itu gimana, komunikasi bahasa di Palembang itu gimana? Jadi biasanya di bahasa Ogan ya, Ogan itu kita diakhiri menggunakan huruf E. Jadi misal saya tanya kamu siapa? Kamu siapa namanya? Gitu. Kamu siapa namanya? Terus itu artinya namamu siapa? Iya, betul. Dan kalau di bahasa Palembang biasanya akhirnya O. Jadi kau tuh siapa namanya? Ya. Itu kan jadinya kalau O itu agak lebih kasar ya. Lebih kasar gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau saya di bahasa Jawa itu ada dua, yaitu ada kromo dan bahasa ngoko. Ini sekedar informasi aja ya buat teman-teman dan buat Haji. Jadi untuk komunikasi saya dengan orang lebih dewasa dari saya, biasanya saya menggunakan bahasa kromo. Nah, dalam bahasa kromo ini ada kromo inggil, kemudian ada kromo biasa. Jadi itu fungsinya sama untuk komunikasi dengan orang yang lebih tua dari saya, untuk menghormati. Contohnya seperti Bude masih Pak Sare, itu artinya Bude masih hidup. Nah, kemudian ada bahasa ngoko itu untuk saya berkomunikasi dengan teman sebaya saya. Seperti contohnya kowe tekondi, kamu datang dari mana? Kemudian bahasan selanjutnya mungkin bahasa daerah ini selain sebagai identitas budaya, mungkin bahasa juga mengandung makna mendalam ya bagi warisan leluhur. Ya, leluhur masing-masing daerah tersebut. Kira-kira tahu nggak sih keterikatan antara bahasa daerah Aji dengan bahasa nasional kita itu? Tentunya pasti ada ya keterikatan antara bahasa daerah dan bahasa nasional, yaitu jika bahasa nasional itu kan berarti digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia ya, umum gitu. Dan bahasa daerah itu pasti tentunya itu digunakan di daerah itu sendiri kan. Jadi bisa dibilang bahasa Indonesia atau bahasa nasional itu merupakan pemersatu antara seluruh komponen masyarakat yang ada di Indonesia gitu. Contohnya kayak kita sekolah di kampus STMKG ya, bertemu dengan banyak teman dari Sabang sampai Merauke. Contohnya Aji dari Palembang, saya dari Jawa Tengah. Tentunya tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa daerah. Ya, tentunya pastinya nggak akan connect, apa yang mau dibilang kan nggak nyambung, nggak mengerti juga, sama-sama nggak mengerti. Oleh itu kita menggunakan bahasa Indonesia kan, biar kita sama-sama bisa mengerti. Dan juga ya bahasa Indonesia itu juga bahasa resmi Indonesia kan. Bahasa Indonesia itu bahasa resminya Indonesia kan. Jadi bisa memfasilitasi komunikasi antar suku dan memperkuat jalinan persatuan di tengah keberagaman yang sangat banyak di Indonesia ini.
selain dari itu tentunya ada dalam tantangan yang bisa yang harus kita hadapi dalam menggunakan bahasa Indonesia ini. Pastinya ada ya, kayak tantangan dari dalam mungkin lebih ke penggunaan kata-kata slang di bahasa Indonesia. Ya, betul. Kemudian kata-kata gaul yang sering bermunculan seperti saat kita buka media sosial, pasti banyak teman-teman semua yang berkomunikasi dengan bahasa gaul mereka. Dan sekarang kan lagi masa era globalisasi ya, jadi informasi ataupun tren yang dari luar tuh sangat mudah masuk ke Indonesia. Itu mungkin bisa dapat melunturkan ya bahasa Indonesia itu kita sendiri. Saya sangat setuju dengan pendapat kajian ini. Selain kita berada di era global, pastinya dari bahasa asing juga terdapat kaitannya dengan bahasa Indonesia, seperti serapan dari asing yang diambil ke bahasa Indonesia untuk komunikasi sehari-hari. Jadi keragaman bahasa Indonesia sangat banyak ya. Dan keragaman ini disatukan oleh satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Jadi sebagai anak muda kita harusnya dapat melestarikan bahasa Indonesia dan menghadapi semua tantangan seperti tantangan menghadapi bahasa slang. Bahasa slang itu boleh aja, tapi kita harus balik lagi ke bahasa resmi kita, yaitu bahasa Indonesia. Jadi mungkin kesimpulan yang dapat saya dapatkan di sini, kita tetap menjunjung apa yang sudah kita pelajari di bahasa daerah kita untuk selalu kita lestarikan bersama. Kemudian kita juga tetap harus menjaga bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi kita dalam berkomunikasi dengan teman-teman kita yang berasal dari daerah lain, dan juga kita juga tetap harus menerima apa yang didapatkan dari bahasa asing yang kita gunakan di dalam perkembangan bahasa kita. Jadi kuncinya adalah melestarikan bahasa daerah, kemudian menjaga bahasa nasional, dan mempelajari bahasa asing untuk kita gunakan sehari-hari. Mungkin begitu saja podcast yang kita lakukan pada hari ini. Bertemu lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa. See you.